Gema di Jantung Nusantara. Ini adalah sebuah kisah mengejutkan tentang seorang pemuda Indonesia berusia 20-an yang menjadi asisten dosen di Jakarta, yang menghamili seorang profesor perempuan berwibawa berusia 50-an. Pada penghujung musim hujan tahun 2014, Jakarta, kota yang dijuluki Jantung Nusantara, seolah berada di ambang musim kemarau yang panjang dan gerah. Angin lembab yang berat dari kawasan urban raksasa itu tak henti-hentinya berembus melintasi kampus Universitas Indonesia yang rindang di Depok, tempat gedung-gedung beton modern dan menara-menara ikonik berdiri dengan megah. Langit kelabu menggantung berat di antara pepohonan yang basah oleh sisa hujan, menyisakan cabang-cabang yang kokoh dan suasana khusyuk, bahkan sedikit melankolis, yang menyelimuti seluruh kampus. Di tengah suasana yang agung namun muram itu, Budi Santoso, seorang pemuda berusia 27 tahun, melangkah cepat menuju gedung Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Jaketnya yang tebal, usang namun bersih, ia kenakan untuk berlindung dari dinginnya pendingin ruangan di setiap gedung, tubuhnya sedikit membungkuk menahan kelembapan udara. Di tangannya ada beberapa buku tebal dan materi untuk presentasi seminar yang akan datang. Setelah lulus dengan predikat cum laude dari program Magister Sejarah di Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas terkemuka di Yogyakarta, ia diterima di program doktoral bergengsi di Universitas Indonesia. Setiap hari ia lalui dengan beban untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan atas kemampuan akademisnya di antara para cendekiawan brilian di universitas yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa itu. Pada saat yang sama, ia merasakan ketidakamanan dan kesepian yang mendalam di lingkungan dan budaya metropolitan yang asing baginya. Bidang spesialisasinya adalah sejarah hubungan yang rumit antara pusat kekuasaan di Jawa dan daerah-daerah lain di Indonesia pada abad ke-20. Mulai dari konflik era kolonial dan luka dominasi, hingga tragedi politik yang disebabkan oleh pertarungan ideologi pasca kemerdekaan, serta saling ketergantungan dan konflik dalam proses pembangunan ekonomi era Orde Baru. Menggali lebih dalam dan menawarkan interpretasi baru tentang sejarah interaksi yang mendalam dan terkadang tragis antara berbagai wilayah di Nusantara selama periode penuh gejolak itu adalah hasrat akademisnya yang membara. Universitas Indonesia jelas merupakan kiblat akademis yang diimpikannya, sebuah kesempatan untuk kemungkinan tak terbatas, tetapi sekaligus tantangan berat yang menguji batas kemampuannya setiap saat, sama seperti panas dan kemacetan Jakarta yang menguras energi. Suasana akademis di sini terasa padat, penuh persaingan, kritis, dan sangat ketat. Jendela-jendela perpustakaan pusat Crystal of Knowledge yang tak terhitung jumlahnya menyala hingga larut malam. Debat intelektual yang tajam dan sengit dari para intelektual muda di ruang-ruang seminar, dan bahkan mahasiswa sarjana yang jauh lebih muda darinya menunjukkan kemampuan berdebat dan berpikir kritis yang luar biasa. Di hadapan semua itu, terkadang ia merasa sangat kecil dan jatuh dalam keputusasaan. Jika di Yogyakarta, ia akan dipuji sebagai talenta dimanapun dan selalu percaya diri. Tapi di sini, ia hanyalah salah satu dari sekian banyak mahasiswa pasca sarjana dari daerah. Seseorang yang aksen Jawanya masih kental dan kepribadiannya yang introvert membuatnya sulit untuk mengutarakan pendapatnya dengan jelas. Setelah seharian beraktivitas, malamnya ia kembali ke kamar kosnya yang sempit di dekat kampus. Alih-alih semangkuk gudeg hangat atau hidangan rumahan buatan ibunya, ia mengisi perutnya dengan mie instan yang praktis namun kurang gizi. Panggilan telepon singkat untuk menanyakan kabar orang tuanya di kampung halaman menjadi satu-satunya penghiburan dalam kehidupannya yang sepi. Usianya yang ke-27 terasa goyah seperti nyala lilin di tengah angin Jakarta, antara semangat membara untuk akademisi dan kegelisahan mendalam tentang masa depan yang tidak pasti. Namun, di tengah keputusasaan, ia mendapat sebuah keberuntungan besar laksana secercah cahaya. Sejak semester pertama program doktoralnya, ia ditunjuk sebagai asisten riset untuk Profesor Lara Wulandari,
seorang akademisi ternama dan dihormati secara internasional dalam bidang spesialisasinya, sejarah politik Indonesia abad ke-20, terutama dinamika kekuasaan era Orde Baru, sosok yang selalu ia kagumi. Mendengarkan dan mendukung kuliah-kuliahnya yang brilian dari jarak terdekat, serta membantu langsung proses penelitiannya yang mendalam, adalah kesempatan belajar yang tak ternilai dan sebuah kehormatan baginya. Namun, hal itu juga membawa tekanan psikologis yang besar untuk memenuhi ekspektasi tingginya. Setiap pagi, ia datang ke gedung fakultas tempat kantor Profesor Lara berada dengan perasaan campur aduk antara antisipasi dan ketakutan. Budi masih ingat dengan jelas suasana sore itu ketika ia pertama kali dengan gugup mengetuk pintu kantor Profesor Lara Wulandari, seolah baru terjadi kemarin. Ruangan di balik pintu kayu jati yang berat itu jauh lebih luas dan berwibawa dari yang ia bayangkan. Rak-rak buku raksasa yang menjulang hampir menyentuh langit-langit memenuhi 3 sisi dinding, dipadati buku tanpa celah. Sofa kulit tua dan beberapa lukisan abstrak yang tergantung di dinding sedikit mengungkapkan intelektualitas dan selera estetikanya. Profesor Lara duduk di belakang meja kerja kayu solid yang besar di tengah ruangan, tenggelam dalam tumpukan dokumen dan disertasi yang menggunung, mengingatkan pada citra seorang cendekiawan yang tekun, terisolasi dari dunia luar, hanya berfokus pada pencarian kebenaran. Sinar matahari sore yang lembut dan redup menembus jendela besar, semakin menonjolkan garis-garis wajahnya yang cerdas. Rambutnya yang mulai beruban di beberapa helai ditata rapi dalam sanggul modern, dan mata tajamnya yang fokus membuatnya tampak lebih karismatik. Budi menelan ludah dengan gugup, memperkenalkan nama dan program studinya, lalu menundukkan kepala dengan takzim, salam paling sopan yang ia tahu. Profesor Lara menghentikan pekerjaannya, tanpa sedikit terkejut, namun kemudian menatapnya dengan tenang dan penuh minat. Matanya jernih dan murni seperti danau yang dalam, tetapi di dalamnya tersembunyi pemahaman yang tajam seolah mampu menembus isi hati lawan bicaranya, bersama dengan kearifan usia. Ia perlahan memeriksa riwayat hidup dan ringkasan tesis magister yang telah Budi serahkan, lalu mengajukan beberapa pertanyaan kunci tentang minat penelitian dan latar belakang akademisnya. Jantung Budi serasa mau meledak karena tegang, tetapi ia berusaha tetap tenang, menjelaskan pemikirannya dengan suara bergetar sejelas dan selogis mungkin. Saudara Budi Santoso, senang bertemu langsung dengan Anda. Akhirnya, Profesor Lara mengalihkan pandangannya dari dokumen, berbicara dengan suara rendah dan tenang, namun menyiratkan otoritas dan energi intelektual yang tak terbantahkan. Saya sudah membaca berkas yang Anda kirimkan dengan penuh minat. Terutama, topik tesis magister Anda yang menganalisis secara multidimensional proses pengambilan kebijakan di masa transisi Orde Lama ke Orde Baru cukup mengesankan. Pendekatan mikro Anda yang berfokus pada persepsi individu para pembuat kebijakan dan dinamika politik domestik, berbeda dari interpretasi struktural makro yang sudah ada, sangat segar dan meyakinkan. Semester ini, saya mengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Kontemporer untuk mahasiswa S1. Anda akan menjadi asisten pengajar. Saya berharap sudut pandang segar Anda akan memperkaya perkuliahan. Dan mungkin, proyek penelitian saya saat ini juga akan membutuhkan bantuan Anda. Sebuah kehormatan bagi mahasiswa yang masih banyak kekurangan seperti saya diberi kesempatan berharga ini, Profesor. Reputasi profesor sudah saya dengar sejak masih di Yogyakarta. Bisa belajar dan bekerja langsung di bawah bimbingan profesor, saya sungguh senang dan berterima kasih. Meskipun masih canggung dan banyak kurangnya, saya akan berusaha sekuat tenaga dengan seluruh semangat dan kemampuan saya untuk bisa sedikit membantu persiapan kuliah dan kegiatan riset profesor. Budi kembali menundukkan kepala dalam-dalam, suaranya dipenuhi rasa hormat yang tulus, sedikit cemas dan tegang. Sikap serius dan sopan ini, bersama dengan tatapan mata yang menunjukkan semangat murni terhadap dunia akademis,
cukup untuk menciptakan kesan awal yang positif bagi Profesor Elara, yang sangat menghargai kesopanan dan ketekunan mahasiswa dengan pengalaman puluhan tahun mengajar dan membimbing banyak mahasiswa. Ia tidak sulit mengenali potensi akademis pemuda asal Jawa ini, serta kerja keras dan rasa tanggung jawab yang tersembunyi di dalam dirinya. Pertemuan pertama mereka dimulai seperti itu, kemudian berlanjut dengan hati-hati dalam kerangka hubungan formal yang jelas antara profesor dan asistennya. Setiap minggu Budi meninjau rencana perkuliahan Profesor Elara, menyiapkan materi yang diperlukan, dan begadang untuk menilai tumpukan tugas dari ratusan mahasiswa sarjana dengan cermat, memberikan catatan mendetail. Dan 2 kali seminggu, pada jam-jam yang telah ditentukan, ia berjaga di ruang asistennya yang kecil, dengan sabar dan tulus menjawab pertanyaan mahasiswa yang datang. Profesor Elara selalu memberikan tugas kepada Budi dengan cara yang jelas dan spesifik. Dan Budi, seperti seorang prajurit baru, selalu berusaha keras menyelesaikan tugas yang diberikan dengan sempurna tanpa celah. Sebelum mengetuk pintu kantor profesornya, ia selalu merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan ketika berbicara dengannya, ia selalu memilih kata-kata dan ekspresi dengan sangat hati-hati. Profesor Elara sangat puas dengan ketelitian, kesempurnaan, dan rasa tanggung jawab Budi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama, ia terkadang merasa sedikit terganggu oleh sikapnya yang terlalu berhati-hati atau jarak psikologis tak terlihat di antara mereka berdua. Ia menghargai kemampuan analisis dan potensi luar biasa Budi, sehingga diam-diam berharap Budi bisa lebih percaya diri, bebas mengutarakan pikiran dan pendapatnya, dan bisa berdebat akademis dengannya. Namun, bagi Budi, yang seumur hidup dididik dan dibesarkan dalam budaya Jawa di mana rasa hormat dan sopan santun kepada guru, orang yang lebih tua, dan tatanan hierarki sangat dijunjung tinggi, mengungkapkan pendapat secara bebas, bahkan terkadang mengkritik pandangan Profesor Elara, pembimbingnya dan seorang akademisi kelas dunia, masih merupakan hambatan psikologis yang sulit diatasi, bahkan sulit dibayangkan. Di antara mereka masih ada rasa hormat yang mendalam bersama dengan ketegangan yang tak terhindarkan dan dinding tak kasat mata yang rapuh karena perbedaan latar belakang budaya. Seiring berjalannya semester dan musim kemarau mulai terasa panas di kampus, Budi perlahan-lahan beradaptasi dengan atmosfer akademis yang padat dan kompetitif di Universitas Indonesia. Pada saat yang sama, hubungannya dengan Profesor Elara juga mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan halus ke arah yang tak terduga, melampaui ketegangan awal, kecanggungan, dan kesopanan semata. Titik balik yang menentukan perubahan itu seringkali datang secara tak terduga pada hari-hari ketika mereka harus tinggal di kantor hingga larut malam atau akhir pekan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Misalnya, ketika tenggat waktu pengiriman makalah untuk sebuah konferensi ilmiah internasional penting semakin dekat, atau ketika harus begadang menyusun proposal untuk proyek penelitian besar yang baru. Mereka seringkali makan malam seadanya di kantin fakultas, lalu kembali ke kantor untuk bekerja bersama melupakan waktu. Ketika semua gedung lain di kampus UI telah tenggelam dalam kegelapan dan keheningan, hanya jendela kantor mereka yang masih memancarkan cahaya redup seperti mercusuar tunggal. Saat itulah, batas-batas kaku dan formal dari peran profesor dan asisten yang mengelilingi mereka secara alami mulai memudar, seperti es yang mencair di bawah kehangatan. Dalam ruang privat dan tertutup itu, mereka dapat sejenak melepaskan semua peran dan aturan dunia, berhadapan satu sama lain murni sebagai dua intelektual, dua manusia. Pada saat-saat istimewa itu, Profesor Elara, yang biasanya jarang menunjukkan isi hatinya, terkadang berbagi dengan Budi kegelisahan akademis yang mendalam tentang penelitiannya atau curahan hati yang tulus dan sangat manusiawi tentang persaingan tersembunyi dan politik rumit di dunia akademis. Budi, terkadang saya benar-benar tidak tahu apakah yang kita sebut dunia akademis yang kita kejar ini benar-benar untuk mencari kebenaran murni, atau hanya sekadar kompetisi intelektual dan pertarungan ego kecil untuk mendapatkan lebih banyak dana penelitian,
menduduki posisi yang lebih tinggi. Terkadang batas itu menjadi begitu kabur sehingga saya merasa sangat skeptis dan ingin menyerah. Gambaran dirinya yang sama sekali berbeda dari penampilan luarnya yang biasanya dingin dan sempurna, yang tanpa sengaja menunjukkan kesepian, keraguan mendalam, dan kelemahan yang sangat manusiawi, memberikan kejutan baru bagi Budi. Sekaligus, hal itu membuatnya tanpa sadar merasakan simpati dan naluri protektif yang aneh, seolah ada sesuatu yang sesak di dadanya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang sangat biasa namun begitu kuat dan baru, bahwa pembimbingnya bukan hanya seorang akademisi hebat yang ia rasakan seperti dinding yang tak bisa ditembus, tetapi juga seorang manusia yang kesepian, yang juga bisa terluka, gelisah, dan terkadang tersesat seperti dirinya. Budi, dalam suasana yang mendukung pada malam-malam istimewa itu, juga mulai memberanikan diri untuk secara bertahap berbagi cerita dari lubuk hatinya yang biasanya tidak berani ia ungkapkan. Ia bercerita kepada Profesor Lara mengapa ia memilih jalan sejarah yang penuh tantangan, tanpa jaminan masa depan yang stabil. Luka dan ingatan mendalam yang tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh tragedi sejarah modern Indonesia, pergolakan politik dan perpecahan bangsa, pada keluarga dan dirinya secara pribadi. Diskriminasi halus dan kesepian budaya yang harus ia alami setiap hari sebagai seorang perantau, orang asing di tanah Jakarta yang asing, berbeda dalam dialek dan budaya, dan juga kebingungannya tentang identitasnya sendiri dengan hati-hati namun tulus. Profesor Lara mendengarkan dengan saksama ketulusan dan kepedihan yang tersembunyi dalam bahasa Indonesianya yang masih beraksen, berempati dengan tatapan hangat. Dan terkadang dengan pemahaman tajam dari pengalamannya yang panjang, ia menunjukkan esensi masalah yang belum pernah Budi pikirkan. Budi, kebingungan dan kegelisahan tentang identitas yang kamu rasakan mungkin adalah hal yang sangat normal dan wajar. Berdiri di perbatasan dua dunia yang berbeda, mengalami dan merenungkan perbedaan itu dengan seluruh dirimu pastilah sebuah proses yang menyakitkan. Tapi ironisnya, justru dari titik batas yang tidak stabil itulah, wawasan baru yang segar dan kreatif yang tidak pernah dilihat orang lain lahir. Pengalaman istimewa dan menyakitkanmu itu adalah aset tak ternilai, yang tidak bisa digantikan oleh apapun, untuk dunia akademis dan kehidupanmu kelak. Ia tak segan memberikan dorongan tulus. Pemahaman dan dorongan hangatnya memberikan penghiburan besar bagi Budi, yang sedang berjuang sendirian di tanah rantau, sekaligus memberinya keberanian untuk melangkah maju. Ketika mereka begadang bersama, kelelahan karena lelah dan lapar, mereka sejenak mengesampingkan topik penelitian yang berat, duduk berhadapan di sofa tua di sudut kantor, berbagi martabak dingin yang dipesan atau menyeruput kopi hitam pekat yang diseduh sendiri dengan teko sederhana, dan mengobrol tentang hal-hal yang sangat kecil dan pribadi yang tidak berhubungan dengan penelitian. Budi tersenyum ketika menemukan fakta-fakta yang sangat manusiawi dan tak terduga tentang Profesor Lara. Di luar buku-buku sejarah yang kering dan sulit, ia ternyata sangat menyukai novel-novel detektif klasik atau alunan gamelan Jawa. Dan bertentangan dengan penampilannya, ia hampir tidak bisa memasak. Profesor Lara juga merasa lebih dekat dengan Budi ketika menemukan hobi-hobi kecilnya yang menggemaskan. Berlawanan dengan penampilannya yang pendiam dan introvert, ia pernah menunjukkan keterampilan bermain gitar yang luar biasa di band kampusnya. Dan meskipun sangat merindukan masakan Jawa yang kaya rasa, ia sebenarnya lebih menyukai soto Lamongan yang sederhana daripada gudeg. Begitulah, seiring waktu yang mereka habiskan di kantor yang sunyi pada larut malam perlahan terakumulasi, mereka mulai menemukan dan berbagi pesona yang sangat manusiawi dan sisi tak terduga yang biasanya jarang terungkap, tersembunyi di balik kemampuan akademis mereka yang luar biasa. Dan dalam proses itu, bahkan ketika mereka sendiri belum menyadarinya dengan jelas, aliran perasaan yang tak dapat dijelaskan, halus, dan hangat, berdasarkan rasa hormat dan kepercayaan antara guru dan murid, telah mulai merayap secara perlahan namun pasti dalam hubungan mereka, seperti mata air bawah tanah.
di perbatasan rapuh tempat intelektualitas dan emosi bersinggungan secara berbahaya, hubungan mereka kini diam-diam namun tak terbendung, bergerak menuju tahap baru yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Namun, di depan jalan yang mereka tempuh, tantangan dalam bentuk lain dan rintangan nyata yang harus diatasi, yang baru mereka rasakan secara samar-samar namun belum disadari dengan jelas, sedang menunggu, membayangi seperti bayang-bayang panjang. Tak lama kemudian, musim hujan yang panjang dan melelahkan di Depok akhirnya berlalu. Dan ketika tunas-tunas hijau segar mulai bermunculan di seluruh kampus, menandakan musim kemarau yang cerah akan datang, perasaan istimewa yang diam-diam tumbuh antara Budi Santoso dan Profesor Lara Wulandari telah berkembang menjadi getaran yang jelas, kuat, dan ketertarikan mendalam satu sama lain, yang tidak lagi dapat dijelaskan atau dibatasi sepenuhnya dalam sebutan lama seperti guru dan murid atau sekadar rekan peneliti yang akrab. Tentu saja mereka masih berbagi momen-momen intelektual yang menggugah dan keselarasan akademis yang mendalam selama jam-jam penelitian dan diskusi bersama. Tapi sekarang, tatapan mata mereka berbeda dari sebelumnya, tanpa sengaja berhenti lebih lama di mata satu sama lain seolah mencari sesuatu. Ketika mereka berpapasan di koridor atau saat bertukar dokumen dan tanpa sengaja ujung jari mereka bersentuhan ringan, keduanya tanpa sadar terkejut, bingung, dan tersipu. Momen-momen seperti itu menjadi semakin sering secara nyata. Lelucon-lelucon kecil yang mereka tertawakan bersama di kantor pada larut malam, masih melekat di hati hingga keesokan paginya, menciptakan riak-riak sepanjang hari. Dan ketika secara kebetulan melihat sosok satu sama lain dari kejauhan di antara kerumunan orang di kampus yang luas, jantung mereka berdebar kencang seperti remaja yang baru jatuh cinta. Sebuah getaran yang tak tertahankan dan langkah kaki tanpa sadar mengarah ke sana. Budi tidak hanya tertarik pada kecerdasan tajam dan intelektualitas Profesor Lara, tetapi juga oleh gerakan-gerakan sangat manusiawinya saat ia membetulkan kacamatanya yang sedikit melorot saat mengajar. Kerutan di dahinya saat berkonsentrasi. Senyum hangat dan ramah yang ia berikan untuk menyemangati mahasiswa yang berani menjawab pertanyaan sulit. Sosok kesepian yang terpancar darinya saat ia sendirian memandang keluar jendela kantor, sisi-sisi feminin yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan, kini membuat hatinya bergetar tanpa sadar, tak terkendali. Ia bingung ketika menyadari bahwa profesornya bukan lagi hanya seorang guru yang dihormati, tetapi telah mulai muncul sebagai seorang wanita yang menawan di matanya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Profesor Lara juga semakin tertarik pada energi segar yang terpancar dari kemudaan Budi. Kecerdasannya yang, meskipun belum terasa, bersinar, dan penampilannya yang dewasa dan sopan khas orang Jawa, namun tidak mundur dari keyakinannya. Terutama ketika merasakan perasaan panas dan tulus yang tak tersembunyikan di balik rasa hormat murni dan mendalam dalam tatapan mata Budi yang ditujukan padanya, ia merasakan kebingungan yang luar biasa bersamaan dengan naluri sebagai seorang wanita yang telah lama ia lupakan. Di hadapan emosi asing yang kuat ini, yang pertama kali ia rasakan selama puluhan tahun hidupnya, ia sangat bingung. Tapi di sisi lain, ia juga tidak bisa menyangkal getaran dan harapan yang kuat seolah-olah tanah emosinya yang kering setelah kemarau panjang kembali disirami oleh hujan deras. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya hanya menjadi seorang profesor yang dingin dan rasional di hadapan Budi. Namun, seiring perasaan istimewa yang mereka miliki satu sama lain semakin dalam dan jelas, akal sehat dan nurani mereka pada saat yang sama tidak bisa tidak merasakan lebih jelas dinding-dinding realitas yang dingin dan keras yang menghadang di depan mereka, semakin tinggi dan kokoh. Masalah paling mendasar dan serius yang harus mereka atasi adalah ketidakseimbangan kekuasaan yang jelas melekat dalam hubungan profesor mahasiswa mereka dan masalah etika profesi yang ketat yang menyertainya. Terlebih lagi, bahkan di universitas yang relatif liberal seperti UI, hubungan romantis pribadi antara seorang profesor dan mahasiswanya masih dinilai dengan standar yang sangat ketat dan konservatif menurut peraturan kampus dan opini publik.
Jika perasaan halus mereka terungkap atau dipermasalahkan dalam bentuk apapun, hal itu bisa menimbulkan konsekuensi serius yang tidak dapat diperbaiki bagi keduanya. Terutama bagi Profesor Elara, yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk membangun reputasi, kehormatan, dan posisi yang stabil di dunia akademis. Ia tidak bisa tidur karena ketakutannya mendalam dan rasa bersalah yang berat bahwa satu momen kelemahannya dapat menghancurkan masa depan akademis seorang mahasiswa muda berbakat dengan prospek cerah. Budi juga harus terus-menerus bertanya pada dirinya sendiri apakah perasaan kuat ini adalah cinta sejati atau hanya kebingungan antara kekaguman pada seorang guru yang dihormati dan ketergantungan emosional sesaat yang disebabkan oleh kehidupan merantau yang sepi. Dan ia tidak bisa tidak berpikir mendalam tentang kerugian akademis dan praktis serta konsekuensi yang harus ia tanggung jika hubungan ini salah arah. Ia tidak ingin menjadi beban baginya. Selain itu, perbedaan usia 25 tahun, angka yang tidak kecil, juga merupakan penghalang nyata yang dingin yang tidak bisa mereka abaikan. Profesor Elara terkadang merasa sangat rendah diri di hadapan fakta yang tidak menyenangkan bahwa ia pantas menjadi ibu Budi. Ia takut jika hubungan mereka terungkap, rekan-rekan profesor atau mahasiswa akan mengkritik dan mencemoohnya dengan kejam, bahwa seorang profesor tua tidak tahu malu, tidak memikirkan usianya, telah merayu seorang mahasiswa muda tampan untuk menghancurkan hidupnya. Budi juga merasa pusing memikirkan bagaimana menjelaskan dan meminta persetujuan dari orang tuanya yang cukup tradisional di Yogyakarta atau teman-temannya bahwa ia jatuh cinta dengan seorang profesor berusia lebih dari 50 tahun. Dan ia sangat khawatir apakah orang-orang di sekitarnya akan menganggapnya sebagai seorang oportunis ambisius yang memanfaatkan reputasi akademis atau status sosial profesornya untuk maju. Selain itu, ada perbedaan nilai yang mendalam yang berakar dari latar belakang budaya yang berbeda, potensi kesalahpahaman karena perbedaan nuansa bahasa yang halus, dan ketidakstabilan mendasar apakah mereka berdua dapat secara realistis membangun masa depan bersama dan mempertahankan hubungan yang stabil. Semuanya adalah gunung-gunung terjal yang menghadang cinta mereka yang baru bersemi. Di hadapan masalah-masalah nyata yang rumit dan sulit ini, meskipun merasakan daya tarik yang kuat dan tak tertahankan satu sama lain, keduanya untuk sementara waktu berusaha menjaga jarak secara sadar dan mendinginkan hubungan mereka. Profesor Elara mencoba bersikap lebih tegas dan profesional dari sebelumnya ketika berhadapan dengan Budi, sengaja menghindari percakapan atau kontak pribadi yang tidak perlu. Budi juga mengurangi kunjungannya ke kantor profesor dan di luar jam kuliahnya, ia berusaha bergerak hati-hati di kampus untuk sebisa mungkin menghindari bertemu dengannya. Namun, api perasaan yang mereka miliki satu sama lain tidak mudah dipadamkan begitu saja. Semakin mereka mencoba mengabaikan dan menjaga jarak, kerinduan dan hasrat yang tulus satu sama lain semakin besar dan akal sehat mereka goyah tak berdaya di hadapan perasaan. Dalam momen singkat pertemuan tak sengaja di antara rak-rak buku tinggi di perpustakaan saat mencari buku, melalui tatapan mata yang intens yang bertemu, atau dalam tatapan mendalam dan tak tergoyahkan dari pihak lain yang ditujukan kepadanya selama presentasi seminar yang dihadiri banyak mahasiswa. Mereka dengan sakit menyadari bahwa hati mereka masih tertuju ke tempat yang sama dan mereka tidak bisa lagi lari dari perasaan ini. Cinta mereka seperti gunung berapi raksasa yang akan meletus. Di permukaan tampak tenang dan damai, tetapi jauh di dalam, ia mendidih seperti lahar panas yang dahsyat menuju satu sama lain. Dan mereka sendiri secara samar-samar dan ketakutan merasa bahwa suatu hari nanti ia harus meledak, mengabaikan semua rintangan dan bahaya, sebagai takdir yang tak terhindarkan. Akhirnya, api perasaan mendalam yang telah mereka coba tahan dan abaikan selama ini tiba-tiba berkobar pada suatu momen menentukan yang tak terduga. Itu terjadi pada suatu dini hari, setelah berhari-hari hampir tidak tidur bersama di kantor penelitian, berjuang mempersiapkan presentasi untuk sebuah simposium sejarah paling bergengsi di Asia Tenggara. Setelah menyelesaikan pemeriksaan akhir materi presentasi, di tengah emosi campur aduk antara kelelahan luar biasa,
ketegangan, dan kelegaan karena telah menyelesaikan pekerjaan dengan sukses, tepat pada saat mereka duduk berhadapan di sofa tua di sudut kantor, menyeruput kopi yang sudah dingin. Profesor Lara tanpa sadar, mungkin secara bawah sadar, dengan lembut meletakkan tangannya di atas tangan Budi yang gemetar. Momen kontak fisik singkat yang sangat kecil itu, meskipun terjadi begitu alami, terasa begitu tiba-tiba. Seolah waktu berhenti, arus listrik yang kuat mengalir di tubuh keduanya, dan di antara mereka, keheningan yang menyesakkan bersama dengan ketegangan hebat yang tak tertahankan menyelimuti seperti badai. Budi terkejut hingga menahan napas, matanya terpaku pada kedua tangan mereka yang bersentuhan. Profesor Lara juga sangat bingung dengan tindakan impulsifnya yang tiba-tiba, dan dengan cepat hendak menarik tangannya kembali seolah tersengat api. Tapi tepat pada momen krusial itu, Budi dengan segenap keberanian yang telah lama ia sembunyikan, menggenggam tangannya, tidak membiarkannya menarik kembali, dengan lembut namun tegas, tak terbantahkan. Ia berpikir secara naluriah bahwa ia tidak bisa dan tidak boleh menyembunyikan ketulusannya lagi, bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya. Profesor, suara Budi lebih dalam dan bergetar dari biasanya, tetapi dalam kegelapan, tatapannya lebih serius dan mendalam dari sebelumnya, seolah menyimpan tekad yang kuat. Awalnya saya sangat mengagumi Profesor sebagai seorang guru yang terhormat dan seorang akademisi hebat. Tapi seiring berjalannya waktu, melampaui rasa hormat itu, saya menyadari bahwa saya sangat mencintai Profesor sebagai seorang wanita yang menawan. Sesuatu yang sekarang tidak bisa saya sangkal bahkan pada diri saya sendiri. Saya tahu betul bahwa ini adalah perasaan terlarang yang seharusnya tidak pernah ada pada seorang mahasiswa, dan karena itu saya telah menderita sendirian. Tapi sekarang saya tidak bisa membohongi hati saya lagi. Maafkan saya, tapi inilah ketulusan saya. Pengakuan cintanya yang berani merobek keheningan dini hari. Profesor Lara juga tidak lagi menghindari tatapan panas dan tulus Budi, melainkan menatap lurus ke matanya. Di mata tajamnya, gelombang emosi yang kompleks, terkejut, bingung, terharu, takut, dan perasaan yang telah lama terpendam, bergolak hebat. Ia terdiam sejenak, lalu dengan susah payah berkata, suaranya juga bergetar. Saya juga, Budi. Saya juga tidak bisa lagi menyangkal bahwa saya merasakan perasaan istimewa dan mendalam untukmu, di luar peranmu sebagai mahasiswa atau asisten. Tapi kamu juga tahu betul betapa tinggi dan banyaknya dinding realitas yang harus kita lewati, bukan? Hubungan ini bisa sangat berbahaya bagi kita berdua. Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya, menggigit bibir bawahnya seolah menyembunyikan emosi yang rumit. Malam itu, meskipun mereka akhirnya saling mengonfirmasi perasaan mereka, ironisnya, hubungan mereka menjadi lebih genting, rapuh, dan hati-hati dari sebelumnya. Mereka masih mempertahankan hubungan akademis formal sebagai profesor dan mahasiswa, tetapi sekarang mereka tidak lagi menyembunyikan perasaan mereka. Mereka mulai bertemu secara diam-diam dan rahasia, menghindari mata orang-orang di dalam dan di luar kampus. Tapi rahasia itu rapuh seperti bayangan, tidak bisa bertahan lama. Suasana halus yang jelas berubah di antara mereka dan pertemuan pribadi yang lebih sering dari sebelumnya, dengan cepat menyebar di fakultas dalam bentuk kecurigaan dan desas-desus tak sedap di antara rekan-rekan profesor dan mahasiswa. Terutama, Profesor Hartono, seseorang yang ambisius dan politis, yang tidak menyukai pencapaian akademis yang luar biasa dan pengaruh kuat Profesor Lara di fakultas, yang iri dan cemburu padanya, tidak melewatkan kesempatan emas ini. Seolah sudah lama menunggu, ia mulai menyebarkan desas-desus jahat dan keji secara terorganisir dan anonim bahwa Profesor Lara telah memanfaatkan posisinya sebagai profesor untuk merayu seorang mahasiswa asing yang muda dan naif secara akademis atau sebaliknya, dan memiliki hubungan yang tidak pantas. Ia bermaksud menggunakan cara ini untuk menodai moralitasnya,
merusak reputasinya di dunia akademis, dan menjatuhkannya. Ia bahkan mengirim surat pengaduan anonim yang terperinci kepada dekan, dengan keras menuntut penyelidikan resmi. Di fakultas, desas-desus keji yang sensasional menyebar dengan cepat tak terkendali, dan Profesor Lara dalam semalam harus menanggung penderitaan mental yang luar biasa, rasa terisolasi yang mendalam, dan ketegangan di tengah tatapan dingin dan curiga dari rekan-rekan dan bisikan penasaran dari mahasiswa. Budi juga menderita siang dan malam karena rasa bersalah yang tak terhapuskan di tengah tatapan tajam dan bisik-bisik terbuka dari orang-orang di sekitarnya, bersama dengan penyesalan mendalam bahwa ekspresi perasaannya yang naif dan kurang bijaksana telah mendorong guru yang dihormati dan kekasihnya ke dalam situasi yang begitu sulit. Tepat pada saat putus asa itu, tangan-tangan hangat yang membantu seperti lampu yang menerangi kegelapan mulai muncul satu persatu di samping mereka. Profesor Fatimah Al-Atas, seorang teman lama dan kolega akademis Profesor Lara, seorang akademisi perempuan bijaksana dan hangat keturunan Arab Indonesia, begitu mengetahui kebenaran tentang desas-desus jahat itu, tidak ragu-ragu mendatangi Profesor Lara, tidak peduli dengan tatapan orang lain, dengan tulus menghibur dan memberinya semangat serta nasihat praktis. Lara, saya tidak bisa membayangkan betapa sulit dan sakitnya kamu sekarang. Tapi kita tidak bisa membiarkan pencapaian dan kehormatan yang telah kamu bangun seumur hidup dihancurkan oleh serangan rendahan dan terang-terangan dari orang seperti Hartono. Jangan pernah lupa bahwa masih banyak kolega dan mahasiswa yang percaya pada ketulusan dan integritasmu sebagai seorang akademisi. Dan jika hubunganmu dengan Budi Santoso benar-benar tulus dan mendalam, yang terpenting adalah jujur pada perasaanmu sendiri daripada memedulikan tatapan atau kritik dari luar. Tentu saja, masalah etika dalam hubungan profesor mahasiswa perlu ditangani dengan hati-hati dan bijaksana. Dukungan kuat dan nasihat tajam dari Profesor Fatimah memberikan keberanian besar bagi Profesor Lara yang sedang dilanda kebingungan dan membantunya mendapatkan kembali penilaian yang jernih. Di sisi Budi, ada Agus Wijaya, seorang teman dekatnya, juga seorang mahasiswa doktoral dari Sumatera, yang lebih dari siapapun memahami kesulitan hidup di perantauan. Agus ikut merasakan penderitaan Budi seolah itu masalahnya sendiri. Mas Budi, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Mencintai seseorang dengan tulus bukanlah dosa. Tentu situasinya sedikit rumit dan sulit, tapi jika hubungan Mas dengan Profesor benar-benar tulus, jangan goyah oleh tatapan atau rumor di sekitar, tapi berdirilah tegar dan cobalah untuk melindungi cinta kalian. Aku akan ada di sisimu untuk membantu. Semangat, ya. Ia menepuk pundak Budi, menjadi sandaran yang kokoh baginya. Selain itu, dekan fakultas, yang terpaksa melakukan penyelidikan resmi karena surat pengaduan anonim, secara tak terduga menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dan adil. Ia sudah tahu betul ambisi dan manuver politik Profesor Hartono serta persaingannya dengan Profesor Lara, sehingga ia sudah bisa menebak niat jahat di balik surat pengaduan tersebut. Lebih dari itu, ia sangat menghormati pencapaian akademis yang luar biasa dan reputasi tinggi yang telah disumbangkan Profesor Lara kepada fakultas dan universitas selama puluhan tahun. Jadi, alih-alih membuat penilaian yang tergesa-gesa dan emosional, ia berusaha menangani masalah ini setenang dan sebijaksana mungkin sesuai dengan peraturan dan prosedur yang relevan, sambil memberikan kesempatan bagi keduanya untuk memberikan penjelasan yang cukup. Berkat dukungan hangat yang tak terduga dan bantuan adil dari orang-orang di sekitar ini, keduanya, meskipun berada dalam situasi putus asa seperti di tepi jurang, tidak sepenuhnya jatuh, melainkan mendapatkan sedikit harapan dan keberanian untuk bangkit. Di tengah pusaran serangan jahat dari Hartono dan desas-desus keji yang menyebar cepat di fakultas, Profesor Lara dan Budi membuat keputusan yang dingin namun realistis bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan hubungan mereka dengan cara yang tidak stabil dan berbahaya seperti itu. Terutama,
Selama hubungan formal saat ini antara profesor dan mahasiswa masih ada, mereka akan terus-menerus dipermasalahkan secara etis dan menghadapi tatapan curiga. Ini pada akhirnya bisa meninggalkan luka dan noda mendalam yang tak terhapuskan bagi keduanya. Setelah melalui perenungan mendalam selama berhari-hari dan dialog serius, demi cinta mereka yang tulus dan kokoh, mereka membuat keputusan yang menyakitkan namun bijaksana, perlu, dan sulit, untuk sementara waktu mengubah kerangka hubungan mereka secara resmi, menciptakan waktu dan ruang psikologis bagi masing-masing untuk fokus dan berkembang di posisi mereka sendiri. Profesor Lara pertama-tama mengadakan pertemuan resmi dengan dekan, menjelaskan sejujur mungkin situasi terkait desas-desus baru-baru ini dan dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman atau kecurigaan yang tidak perlu lagi dalam hubungannya dengan Budi Santoso, mahasiswa dan asistennya, serta dengan sopan meminta Budi dikeluarkan dari daftar asisten pengajar resmi untuk semua mata kuliahnya mulai semester depan. Lebih lanjut, karena tahun depan adalah jadwal cuti sabatikalnya, ia menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan rencananya meninggalkan Depok sementara waktu untuk bekerja sebagai peneliti tamu di sebuah lembaga penelitian terkemuka di Belanda, membatasi kontak dengan dunia luar seminimal mungkin dan fokus sepenuhnya pada penelitian barunya. Ini adalah pilihan terbaiknya untuk mundur selangkah dari pusat kontroversi, menunggu situasi mereda secara alami, sekaligus menciptakan jarak fisik dengan Budi untuk memiliki waktu merenungkan dan mendefinisikan kembali hubungan mereka dengan tenang. Budi juga secara serius mempertimbangkan untuk mengganti pembimbing disertasinya, tetapi Profesor Lara menentang keras karena khawatir hal itu dapat berdampak negatif pada masa depan akademisnya. Sebagai gantinya, mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan formal antara profesor pembimbing dan mahasiswa, tetapi hingga Budi berhasil mempertahankan disertasinya dan secara resmi menerima gelar doktor, mereka akan membatasi semua pertemuan atau kontak pribadi di luar diskusi akademis seminimal mungkin. Dan masing-masing akan berusaha sekuat tenaga di posisi mereka untuk fokus pada studi dan penelitian. Itu adalah janji yang kokoh dan agak menyedihkan. Ini adalah keputusan yang dewasa dan etis, meskipun menyakitkan saat ini, tetapi perlu untuk masa depan keduanya. Keputusan yang hanya bisa dibuat karena mereka saling mencintai dan menghargai dengan sangat dalam. Selama Profesor Lara mengambil cuti sabatikalnya di Eropa untuk penelitian sesuai rencana, keduanya harus terpisah ribuan kilometer, dipisahkan oleh benua. Namun, jarak fisik justru membuat kerinduan dan cinta mereka satu sama lain menjadi lebih dalam dan tulus. Setiap malam mereka menghitung perbedaan zona waktu, menunggu hingga pekerjaan pihak lain selesai, lalu melalui email atau panggilan video, mereka saling menanyakan kabar, berbagi dengan tulus kemajuan penelitian dan kegelisahan akademis, terus-menerus menegaskan bahwa mereka adalah sandaran yang kokoh, bersama-sama menanggung masa sulit dengan dukungan dan dorongan yang tak berubah. Budi merasakan kekosongan dan kerinduan yang mendalam atas ketidakhadiran guru yang dihormati dan kekasihnya di setiap sudut kampus. Tetapi pada saat yang sama, dengan hasrat yang membara untuk membalas harapannya dan segera berdiri dengan bangga di sampingnya, ia terjun ke dalam studi dan penelitian disertasinya dengan semangat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Dan hasilnya, dengan konsentrasi dan kerja keras yang luar biasa, ia secara berturut-turut mencapai prestasi penelitian yang gemilang, termasuk publikasi di beberapa jurnal akademis terkemuka. Profesor Lara, dengan dorongan intelektual yang tak henti-hentinya dan dukungan mental yang kokoh dari Budi, juga membuat kemajuan besar secara akademis selama cuti sabatikalnya, berhasil merintis bidang penelitian baru dan menyelesaikan sebuah karya penelitian penting. Ironisnya, periode perpisahan paksa ini menjadi nutrisi berharga, meskipun menyakitkan, namun perlu untuk pertumbuhan mereka, membantu mereka menyadari lebih dalam pentingnya dan kebutuhan satu sama lain, serta memperkuat kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam satu sama lain. Sementara itu, dengan absennya Profesor Lara, Profesor Hartono kehilangan target serangannya di fakultas,
dan posisinya jelas menurun. Seiring waktu, desas-desus yang ramai di fakultas juga perlahan-lahan terlupakan dan mereda dengan sendirinya. Akhirnya, setelah 1 tahun cuti sabatikal yang panjang, Profesor Lara kembali ke Depok dengan pencapaian akademis yang lebih dalam. Dan tidak lama setelah itu, Budi, setelah bertahun-tahun berjuang tanpa henti, akhirnya berhasil mempertahankan disertasi doktoralnya dengan pujian dari semua anggota Dewan Penguji, menerima gelar doktor kehormatan. Pada saat itu, mereka akhirnya benar-benar terbebas dari beban dan ikatan asimetris dari hubungan profesor-mahasiswa yang telah lama menghantui dan menyakiti mereka. Mereka menjadi 2 akademisi yang mandiri, setara secara akademis maupun pribadi, dan sepasang kekasih yang saling mencintai lebih dari siapapun di dunia. Mereka bisa berdiri dengan bangga berdampingan tanpa rasa canggung atau bersalah lagi. Rintangan tertinggi dan terkokoh yang pernah menghalangi cinta mereka, masalah etika dan ketidakseimbangan kekuasaan, akhirnya benar-benar hilang. Setelah penantian panjang dan penderitaan yang berat, mereka akhirnya benar-benar kembali bersama. Cinta mereka, yang telah ditempa melalui cobaan di masa lalu, menjadi lebih dalam dan kokoh, bersinar lebih cemerlang dan dewasa dari sebelumnya. Mereka tidak lagi goyah oleh tatapan atau prasangka sosial apapun, sepenuhnya menerima dan mencintai keberadaan satu sama lain, siap melangkah bersama menuju masa depan. Setelah menerima gelar doktornya, Dr. Budi Santoso, dengan rekam jejak penelitiannya yang cemerlang, diterima sebagai peneliti pasca-doktoral di alma maternya, Universitas Indonesia. Kini ia bukan lagi seorang mahasiswa yang membutuhkan bimbingan, melainkan mulai melakukan penelitian mandiri, membangun bidang keilmuannya sendiri. Ia bukan lagi murid atau asisten Profesor Lara Wulandari, melainkan berdiri dengan bangga sejajar dengannya sebagai rekan peneliti, setara secara akademis. Ketika belenggu eksternal yang pernah menahan dan membatasi hubungan mereka akhirnya lenyap, cinta yang telah mereka coba tahan dan pendam jauh di dalam hati selama ini mulai berkembang secara alami namun lebih dalam dan kaya, seperti pintu bendungan yang telah lama tertutup akhirnya dibuka. Kini mereka tidak lagi harus bertemu secara sembunyi-sembunyi di malam hari atau di tempat-tempat sepi, menghindari tatapan penasaran atau desas-desus jahat di dalam dan di luar kampus. Mereka dengan bangga bergandengan tangan, berjalan-jalan di sepanjang Danau UI pada akhir pekan, menikmati angin sepau-sepau, atau mengunjungi Galeri Nasional, bersama-sama mengagumi mahakarya Raden Saleh atau Affandi, berbagi keselarasan artistik. Terkadang mereka saling mengundang ke apartemen kecil masing-masing, dengan canggung mencoba memasak hidangan tradisional dari daerah asal mereka, menyajikan makanan sederhana namun sangat bahagia dan hangat. Budi tidak hanya terpikat oleh penampilan intelektual dan menawan Profesor Lara, tetapi juga semakin mencintai momen-momen tak terduga ketika ia tersipu seperti gadis pemalu atau tertawa lepas seperti anak kecil di hadapannya. Profesor Lara, dalam cinta Budi yang murni dan tulus, juga setiap hari menemukan kembali kebahagiaan kecil namun otentik dan kepuasan mendalam dalam kehidupan sebagai seorang wanita, sesuatu yang telah lama ia lupakan. Ia pernah mengaku bahwa berkat Budi, ia seolah belajar tertawa kembali. Tentu saja, ketika hubungan mereka secara resmi menjadi cinta dan mereka berjanji untuk masa depan, kesulitan praktis lainnya masih ada. Perbedaan usia 25 tahun, angka yang tidak bisa diabaikan, masih menjadi masalah nyata yang dingin, membuat mereka harus menanggung tatapan penasaran dari orang-orang di sekitar dan terkadang pertanyaan tidak sopan yang menyakitkan. Di fakultas, masih ada segelintir kolega yang memandang hubungan mereka dengan tidak senang atau berbisik di belakang. Terutama orang-orang seperti Profesor Hartono, yang dulu mengganggu mereka, masih tidak segan-segan meremehkan atau menyindir hubungan mereka setiap kali ada kesempatan. Ketika Budi, setelah berbulan-bulan merenung,
akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu orang tuanya yang tradisional di Yogyakarta bahwa ia serius mempertimbangkan untuk menikah dengan seorang profesor berusia lebih dari 50 tahun. Orang tuanya, seperti yang diduga, sangat terkejut dan menentang keras. Apa-apaan ini, Budi? Kamu sudah gila? Kurang apa kamu sampai bicara ngawur seperti itu? Mau hidup selamanya dengan wanita yang usianya lebih tua dari ibumu? Bapak tidak akan pernah merestui pernikahan itu. Putuskan wanita itu dan pulang ke Yogya sekarang juga. Ayahnya murka di telepon, sementara ibunya hanya bisa menangis tanpa henti. Budi harus melalui masa yang sulit, merasa sangat kecewa dengan penolakan keras orang tuanya, sekaligus merasa sangat bersalah pada mereka. Selain itu, antara Elara, yang telah terbiasa dengan kehidupan lajang dan gaya hidup independen seorang akademisi selama puluhan tahun, dan Budi, yang dibesarkan dalam budaya komunal dan hubungan keluarga yang erat, meskipun saling mencintai dengan sangat dalam, masih ada perbedaan budaya yang halus dan mendasar dalam gaya hidup, kebiasaan kecil, dan nilai-nilai. Dan terkadang hal-hal itu menjadi pemicu kesalahpahaman dan konflik yang tidak diinginkan. Namun, sekarang mereka tidak lagi mudah goyah atau kecewa, saling menyalahkan di hadapan kesulitan-kesulitan itu seperti dulu. Karena mereka telah bersama-sama dengan berani melewati banyak kesulitan dan tantangan yang jauh lebih besar dan lebih keras. Cinta dan kepercayaan mereka satu sama lain telah ditempa menjadi begitu kokoh, tak tergantikan. Alih-alih merasa minder atau marah pada tatapan tidak adil yang penuh prasangka dari luar, mereka justru semakin saling mencintai dan mendukung, menghadapinya dengan tegar. Mereka memandang perbedaan latar belakang budaya dan nilai-nilai bukan sebagai penyebab konflik, melainkan sebagai kesempatan berharga dan kaya untuk saling memahami lebih dalam, belajar, dan tumbuh bersama, terus berkomunikasi secara terbuka dan menyesuaikan diri dengan bijaksana. Budi, setelah berbulan-bulan dialog yang sabar, bujukan yang penuh air mata, dan dengan bantuan ibunya yang telah membaca surat-surat tulus Elara dan mendengar tentang kepribadiannya yang hangat, akhirnya mendapatkan restu yang, meskipun sulit, tulus dari ayahnya yang keras. Profesor Elara, melalui hubungannya yang mendalam dengan Budi, juga untuk pertama kalinya dalam hidupnya menemukan dan mengalami nilai kebahagiaan hangat dan stabilitas yang didapat dari hubungan emosional yang intim dengan orang lain, meruntuhkan dinding individualisme ekstrim yang telah ia bangun dengan kokoh selama ini. Cinta mereka adalah perjalanan yang indah dan dinamis di mana mereka saling melengkapi kekurangan, memperluas dunia satu sama lain, dan tumbuh bersama. Akhirnya, setelah melewati semua kesulitan dan dengan keyakinan yang semakin kokoh satu sama lain, pada suatu hari musim kemarau yang cerah, mereka melangsungkan upacara pernikahan kecil di kantor catatan sipil Depok. Di hadapan teman-teman dekat dan pendukung yang telah mendukung mereka sejak awal, Profesor Fatimah dan suaminya, Agus Wijaya dan pasangannya, serta orang tua Budi yang telah menempuh perjalanan jauh dari Yogyakarta untuk memberkati putra mereka. Semua upacara yang rumit atau pertukaran hadiah mahal ditiadakan. Mereka saling menatap dalam-dalam, dengan gemetar mengucapkan janji cinta yang berisi semua ketulusan mereka. Pemandangan itu memberikan semua yang hadir emosi yang mendalam, mengharukan, dan sakral melebihi pernikahan mewah manapun di dunia. Itu adalah momen sakral dan indah ketika dua jiwa yang kesepian, yang telah lama menempuh jalan yang berbeda, akhirnya benar-benar menjadi satu, menandakan awal baru yang melampaui semua batas dan rintangan usia, kebangsaan, bahasa, budaya, dan status sosial. Bahkan angin panas Depok yang terkenal pun seolah berhenti sejenak, membungkus mereka dengan lembut seolah memberkati masa depan mereka. Setelah menikah, Budi, yang kini dihormati oleh rekan-rekannya sebagai Dr. Santoso, seorang sejarawan muda, dan Elara, yang ingin suaminya memanggilnya dengan nama panggilan paling mesra di dunia, Ella,
Memilih sebuah apartemen tua namun penuh cahaya matahari dan nyaman yang menghadap ke hutan kota UI yang hijau dan kampus yang megah sebagai rumah baru mereka. Tempat cinta mereka akan berbuah. Rumah mereka bukan sekadar ruang fisik untuk tidur dan makan, melainkan telah menjadi alam semesta kecil yang istimewa dan kaya, tempat dua budaya yang berbeda, Jawa dan urban Jakarta, bertemu secara alami, tanpa paksaan, saling belajar dan menghormati, menciptakan harmoni yang indah. Di satu sisi dinding ruang tamu, lukisan-lukisan abstrak kontemporer Indonesia yang telah lama dikoleksi Elara digantung di samping kain batik tulis kuno dari Solo yang menggambarkan filosofi Jawa yang dalam, hadiah pernikahan dari Ibu Budi yang ia bawa dengan penuh penghargaan. Keduanya digantung berdampingan secara alami dan harmonis seolah memang satu kesatuan. Di rak buku tinggi di ruang kerja, monograf-monograf tentang sejarah politik modern dan teori sosial, bidang penelitian utama Elara, ditata rapi di samping buku-buku tentang sejarah Nusantara dan klasik Jawa, spesialisasi Budi, berbagi ruang rak buku dengan ramah, memperluas dunia pengetahuan satu sama lain. Saat sarapan, di meja makan ada bubur ayam yang harum bersama dengan roti panggang dan keju. Di malam hari, di dapur, aroma pedas dari gulai ikan masakan Budi berpadu dengan aroma ayam panggang rosemary yang harum buatan Elara di oven, menciptakan kombinasi rasa yang luar biasa. Dan di meja makan, sendok, garpu, dan sumpit digunakan secara alami, tanpa canggung. Setelah menikah, mereka terus melanjutkan kegiatan akademis yang dinamis, lebih aktif dari sebelumnya di bidang penelitian masing-masing, sambil terus berusaha untuk memahami lebih dalam dan lebih menghormati budaya dan gaya hidup satu sama lain, memupuk hubungan yang indah. Elara, meskipun sibuk dengan jadwal penelitiannya, menyisihkan waktu untuk mengikuti kelas bahasa Jawa. Dengan bantuan Budi, ia dengan canggung namun tulus belajar membuat selat Solo atau memasak opor ayam, memupuk cinta dan pemahaman mendalam tentang budaya Jawa. Ia sangat tersentuh oleh budaya keluarga tradisional Jawa dan semangat berbakti serta hormat pada orang tua. Budi, bersama Elara, pada akhir pekan sering mengunjungi pameran seni di Jakarta atau konser di Taman Ismail Marzuki untuk memperluas pemahaman dan selera estetikanya tentang seni dan musik kontemporer. Pada hari-hari libur besar seperti Lebaran, mereka mengundang beberapa kerabat atau teman dekat Elara ke rumah, bersama-sama menikmati ketupat dan opor, bertukar hadiah, belajar dan menikmati budaya khas Jakarta, secara alami membaur ke dalam dunianya. Di akhir pekan, tanpa rencana khusus, mereka bergandengan tangan berjalan-jalan di sepanjang Danau UI, serius mendiskusikan masalah akademis dalam penelitian mereka, atau terkadang tanpa berkata-kata, duduk berdampingan di tepi danau, bersama-sama menyaksikan matahari terbenam yang indah, menemukan penghiburan dan kedamaian mendalam hanya dengan kehadiran satu sama lain. Mereka adalah teman seperjalanan akademis yang saling memahami paling dalam, sahabat yang paling nyaman dan menyenangkan, dan kekasih yang paling bersemangat dari siapapun di dunia. Tentu saja, karena latar belakang budaya yang sangat berbeda dan kebiasaan hidup yang telah mendarah daging dalam diri masing-masing selama puluhan tahun, kehidupan pernikahan mereka terkadang tidak luput dari konflik kecil atau perbedaan pendapat. Misalnya, Elara, yang memiliki pemikiran yang relatif santai dan fleksibel tentang janji temu, terkadang berdebat lucu tentang konsep waktu dengan Budi, yang selalu berpendapat bahwa waktu harus ditepati dengan presisi hingga menit, sesuai dengan etos kerja orang Jawa. Atau antara Elara, yang sangat menghargai kemandirian dan privasi pribadi, dan Budi, yang menghargai hubungan emosional yang erat dengan keluarga dan teman-teman, terkadang ada perbedaan pandangan yang halus tentang kepadatan dan jarak yang tepat dalam hubungan. Namun, setiap kali hal itu terjadi, alih-alih mengungkit luka atau ketidakpuasan masa lalu, mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti satu sama lain, mereka menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan cerdas, berdasarkan pemahaman dan cinta yang mendalam satu sama lain, dengan humor, toleransi, dan di atas segalanya,
dialog yang jujur dan tulus. Kini mereka telah secara alami belajar untuk tidak lagi memandang perbedaan mereka sebagai masalah atau penyebab konflik, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk saling memahami lebih dalam, belajar, tumbuh bersama, dan memperkaya dunia satu sama lain. Hubungan mereka seperti anggur yang disimpan dengan baik, semakin lama semakin kaya rasanya, menjadi teman hidup yang paling berharga dan kokoh, sahabat terdekat, dan kekasih yang tak berubah, membuat hidup satu sama lain menjadi lengkap. Saat sarapan, di meja makan ada bubur ayam yang harum bersama dengan roti panggang dan keju. Di malam hari, di dapur, aroma pedas dari gulai ikan masakan Budi berpadu dengan aroma ayam panggang rosemary yang harum buatan Lara di oven, menciptakan kombinasi rasa yang luar biasa. Dan di meja makan, sendok, garpu, dan sumpit digunakan secara alami, tanpa canggung. Setelah menikah, mereka terus melanjutkan kegiatan akademis yang dinamis, lebih aktif dari sebelumnya di bidang penelitian masing-masing, sambil terus berusaha untuk memahami lebih dalam dan lebih menghormati budaya dan gaya hidup satu sama lain, memupuk hubungan yang indah. Lara, meskipun sibuk dengan jadwal penelitiannya, menyisihkan waktu untuk mengikuti kelas bahasa Jawa. Dengan bantuan Budi, ia dengan canggung namun tulus belajar membuat selat Solo atau memasak opor ayam, memupuk cinta dan pemahaman mendalam tentang budaya Jawa. Ia sangat tersentuh oleh budaya keluarga tradisional Jawa dan semangat berbakti serta hormat pada orang tua. Budi, bersama Lara, pada akhir pekan sering mengunjungi pameran seni di Jakarta atau konser di Taman Ismail Marzuki untuk memperluas pemahaman dan selera estetikanya tentang seni dan musik kontemporer. Pada hari-hari libur besar seperti Lebaran, mereka mengundang beberapa kerabat atau teman dekat Lara ke rumah, bersama-sama menikmati ketupat dan opor, bertukar hadiah, belajar dan menikmati budaya khas Jakarta, secara alami membaur ke dalam dunianya. Di akhir pekan, tanpa rencana khusus, mereka bergandengan tangan berjalan-jalan di sepanjang Danau UI, serius mendiskusikan masalah akademis dalam penelitian mereka, atau terkadang tanpa berkata-kata, duduk berdampingan di tepi danau, bersama-sama menyaksikan matahari terbenam yang indah, menemukan penghiburan dan kedamaian mendalam hanya dengan kehadiran satu sama lain. Mereka adalah teman seperjalanan akademis yang saling memahami paling dalam, sahabat yang paling nyaman dan menyenangkan, dan kekasih yang paling bersemangat dari siapapun di dunia. Tentu saja, karena latar belakang budaya yang sangat berbeda dan kebiasaan hidup yang telah mendarah daging dalam diri masing-masing selama puluhan tahun, kehidupan pernikahan mereka terkadang tidak luput dari konflik kecil atau perbedaan pendapat. Misalnya, Lara, yang memiliki pemikiran yang relatif santai dan fleksibel tentang janji temu, terkadang berdebat lucu tentang konsep waktu dengan Budi, yang selalu berpendapat bahwa waktu harus ditepati dengan presisi hingga menit, sesuai dengan etos kerja orang Jawa. Atau antara Lara, yang sangat menghargai kemandirian dan privasi pribadi, dan Budi, yang menghargai hubungan emosional yang erat dengan keluarga dan teman-teman, terkadang ada perbedaan pandangan yang halus tentang kepadatan dan jarak yang tepat dalam hubungan. Namun, setiap kali hal itu terjadi, alih-alih mengungkit luka atau ketidakpuasan masa lalu, mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti satu sama lain, mereka menyelesaikan konflik dengan bijaksana dan cerdas, berdasarkan pemahaman dan cinta yang mendalam satu sama lain, dengan humor, toleransi, dan di atas segalanya, dialog yang jujur dan tulus. Kini mereka telah secara alami belajar untuk tidak lagi memandang perbedaan mereka sebagai masalah atau penyebab konflik, melainkan sebagai kesempatan berharga untuk saling memahami lebih dalam, belajar, tumbuh bersama, dan memperkaya dunia satu sama lain. Hubungan mereka seperti anggur yang disimpan dengan baik, semakin lama semakin kaya rasanya, menjadi teman hidup yang paling berharga dan kokoh, sahabat terdekat, dan kekasih yang tak berubah, membuat hidup satu sama lain menjadi lengkap. Sukacita dan emosi yang luar biasa tak tertandingi bagi pasangan itu,
sekaligus membawa harapan baru dan kebahagiaan tak terbatas bagi kakek neneknya di Yogyakarta dan kerabat dari pihak ibu. Alia di rumah secara alami berbicara dengan ayahnya dan orang-orang di sekitarnya dalam bahasa Jawa dan Indonesia, dan dengan ibunya dalam bahasa Inggris yang lembut, menyerap kedua bahasa dan budaya secara alami seperti bernapas, menjadi jembatan yang manis dan berharga yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Keluarga mereka kini telah menjadi alam semesta kecil yang unik, istimewa, dan berharga di mana dua budaya yang berbeda hidup berdampingan secara harmonis, tanpa paksaan, saling belajar dan memperkaya satu sama lain, bersinar cemerlang. Tak terasa, waktu kembali berlalu seperti sungai. Putri mereka yang manis, Alia, sudah duduk di kelas atas sekolah dasar, mulai tampak seperti seorang gadis remaja. Rambut hitam Budi kini telah dihiasi banyak uban, wajahnya yang ramah telah terukir kerutan alami seiring waktu. Tapi tatapannya masih dalam dan jernih seperti masa mudanya, dan ekspresinya saat memandang istri dan putrinya yang tercinta memancarkan kedamaian dan kebahagiaan mendalam yang tak tertandingi. Mata Elara juga telah menunjukkan jejak waktu dengan jelas, tetapi ia masih mempertahankan kecantikan intelektualnya yang elegan bersama dengan pesona hangat dan lembut usianya. Terutama ketika bersama suami dan putrinya yang tercinta, senyum puas dan kebahagiaan mendalam yang tak tergantikan selalu menghiasi bibirnya. Putri mereka, Alia Cipta, telah tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang eksotis dengan rambut hitam ayahnya dan mata tajam ibunya, berlarian di atas rumput. Dengan riang ia berbicara dengan ayahnya dalam bahasa Indonesia yang fasih dan dengan ibunya dalam bahasa Inggris yang alami, memancarkan energi yang cerah dan sehat. Kadang-kadang, sangat jarang, aku teringat hari pertama kita bertemu, Ella, kata Budi, berbaring santai di atas tikar, menatap langit Depok yang biru cerah, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Suaranya mengandung emosi yang mendalam tentang tahun-tahun yang telah berlalu. Saat aku mengetuk pintu kantormu hari itu, ketegangan yang menyesakkan dan rasa rendah diri yang luar biasa yang dirasakan seorang pemuda naif sepertiku di hadapanmu. Saat itu, sungguh, aku tidak pernah sekalipun dalam mimpiku berani membayangkan bahwa kita akan melewati begitu banyak tahun bersama, memiliki seorang putri yang manis, dan menjadi sebuah keluarga, berbaring bersama di rumputan hutan kota UI ini seperti sekarang. Elara diam-diam datang berbaring di sampingnya, menggenggam tangannya dengan hangat, senyum lembut dan indah tersungging di bibirnya seperti permukaan danau yang tenang. Aku juga, Budi sayangku. Hari pertama kamu masuk ke kantorku, aku hanya berpikir kamu adalah satu lagi mahasiswa dari daerah, cerdas, berpotensi, tapi sekaligus sangat pemalu dan sopan. Aku tidak pernah menduga bahwa kamu akan mencairkan hatiku yang beku seperti salju di musim semi, membantuku menemukan kembali sukacita dan kebahagiaan hidup sebagai seorang wanita yang telah lama aku lupakan, dan membuat sisa hidupku menjadi begitu hangat, beragam, dan kaya. Kamu dan harta karun kita, Alia, mungkin adalah hadiah terbesar, paling tak terduga, dan keajaiban yang Tuhan berikan pada hidupku yang panjang dan sepi ini di saat-saat terakhir. Mereka terdiam sejenak, bersama-sama mengenang perjalanan 20 tahun yang panjang, meskipun sulit, namun pada akhirnya indah, yang telah mereka lalui bersama. Dinding hubungan sosial profesor mahasiswa yang tidak mudah diatasi. Perbedaan usia 25 tahun. Yang tidak sedikit. Latar belakang budaya dan hambatan bahasa yang sangat berbeda. Tatapan tajam yang tak henti-hentinya dan prasangka tak berdasar dari orang-orang di sekitar, dan terkadang penolakan keras dari keluarga yang paling menyakitkan. Sungguh, tak terhitung kesulitan dan momen krisis yang harus diatasi telah menerpa cinta mereka seperti ombak. Namun, berdasarkan cinta yang tak berubah, mutlak, dan kepercayaan mendalam satu sama lain, bersama dengan hati yang terbuka dan komunikasi yang bijaksana, siap menerima dan belajar dari perbedaan satu sama lain sebagai kekayaan bukan kesalahan,
mereka telah dengan berani dan tegar melewati semua tantangan dan kesulitan itu bersama-sama. Dalam proses yang menyakitkan dan sulit itu, mereka pernah saling menyakiti, pernah meneteskan air mata, tetapi pada akhirnya mereka menjadi lebih kuat, saling memahami lebih dalam, dan menjadi eksistensi yang sangat berharga dan tak terpisahkan satu sama lain. Kisah cinta mereka yang istimewa dan mengharukan adalah bukti hidup yang menyentuh, yang menunjukkan betapa ketika dua jiwa yang terpisah dari latar belakang yang berbeda bertemu, saling memahami sepenuhnya, dengan tulus menerima, dan tumbuh bersama, mereka dapat menciptakan hasil yang begitu indah, agung, dan cemerlang, melampaui semua batas dan rintangan buatan manusia tentang usia, kebangsaan, status sosial, dan latar belakang budaya. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, Alia Cipta yang sedang mengejar kupu-kupu, memeluk seikat bunga liar kecil berwarna kuning dan putih di tangannya, berlari sambil tertawa riang ke arah orang tuanya. Tawa renyahnya yang ceria menggema di seluruh taman, berpadu dengan angin sore Depok yang hangat. Budi dan Elara, seolah sudah berjanji, saling memandang, bertukar senyum yang lebih hangat, bahagia, dan memuaskan dari sebelumnya. Kisah cinta mereka yang istimewa dan rahasia, yang dimulai dengan hati-hati di kampus Universitas Indonesia yang megah, kini, di atas rumputan hijau dan cerah hutan kota UI bersama putri mereka yang manis, sedang mekar dengan lebih indah dan megah, menyebarkan bisikan harapan yang hangat, sebuah gema yang sunyi namun mendalam, melawan segala prasangka dan diskriminasi dunia, selamanya.